Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aliyah, Prodi Manajemen. Saya di sini akan menjawab UTS, mata kuliah Islam Nusantara. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang Islam Nusantara? Islam Nusantara adalah istilah organisasi Islam Nahdlatul Ulama untuk menyebut wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara. Istilah ini diperkenalkan dan digalakkan oleh Nahdlatul Ulama pada tahun 2015 sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah. Misalnya Wahabisme dari Saudi. Menurut Nahdlatul Ulama, akar Islam Nusantara dapat dilacak setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal sesuai dengan realitas sosio-kultural Indonesia. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Pada Juni 2015, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara yang merupakan bentuk Islam Nusantara yang modern dan dianggap cocok dengan nilai budaya Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana pandangan NU terhadap Islam Nusantara? Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Syirot mengatakan bahwa Islam Nusantara bukan mazhab, aliran atau sakte baru yang berkembang di Indonesia. Islam Nusantara pertama kali disampaikan saat Muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur pada tahun 2015 lalu. Saya menyampaikan bahwa Islam Nusantara bukan mazhab, bukan aliran, dan juga bukan sakte. Hanya tipologi Islam kita orang Nusantara, kata Said Aqil Syirot membuka pembahasan konsep Islam Nusantara di Komisi Batsaul Masyail Maudhu'iyah dalam Musyawarah Nasional. Alim ulama Said Aqil Syirot menyatakan bahwa puncak Islam Nusantara adalah hubbul waton minal iman. Fatwa yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ketika mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut Said Aqil Syirot, para ulama di dunia tak ada yang mengenal istilah hubbul waton minal iman. Dan yang ketiga, tidak semua umat Islam setuju dengan Islam Nusantara. Coba Anda jelaskan apa saja argumentasi bagi yang menolak Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah bukan agama baru, bukan juga aliran baru. Islam Nusantara adalah pemikiran yang berlandasan sejarah Islam masuk ke Indonesia. Tidak melalui peperangan, tapi kompromi terhadap budaya. Islam Nusantara
tak mungkin menjadikan orang berubah radikal dalam istilah memaksa atau dengan sifat kekerasan. Akan tetapi Islam menolak adanya Islam Nusantara karena yang pertama, istilah Islam Nusantara mengundang perdebatan yang tidak bermanfaat dan melalaikan umat Islam dari berbagai persoalan penting, sehingga bisa membawa keracuan dan kebingungan dalam memahami Islam. MUI menjelaskan Islam Nusantara dalam konsep atau pengertian definisi apapun dibutuh di ranah Minang. Bagi MUI, nama Islam telah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah dengan embel-embel apapun seperti nama Islam Nusantara. Yang saat ini masih banyak perdebatan tentang masalah nama dan ajaran tersebut. Dan yang keempat, bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang membid'ahkan tradisi yang ada di tengah masyarakat? Pendapat saya mengenai tradisi yang timbul di kalangan masyarakat umumnya bagi saya sah-sah saja. Dan orang yang suka membid'ahkan suatu tradisi, yang dilakukan masyarakat, bagi saya orang tersebut kurang memahami fikih dan akidahnya. Tidak semua kegiatan yang tidak dilakukan oleh Rasul itu bid'ah, karena sudah jelas dalam Al-Quran, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dalil yang umum diterap, dan lakukan kebaikan supaya kalian beruntung. Quran surah Al-Hajj 77. Jadi dalil yang umum diberlakukan untuk semua cakupannya. Kaidah mengatakan al-ammu ya'malu bihi fi jami'i juz'iyatih. Dalil yang umum diterapkan atau digunakan dalam semua bagian-bagian atau cakupnya. Ini sangat bertentangan dengan kebiasaan sebagian orang. Sebagian orang tidak menganggap cukup sebagai dalil dalam suatu masalah tertentu bahwa hal tersebut dicakup oleh keumuman sebuah dalil. Mereka selalu menuntut dalil khusus tentang masalah tersebut. Menurut kesimpulan di atas adalah bahwa tidak semua yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul itu bid'ah, selagi tidak keluar dari syariat dan isinya yang baik-baik, maka itu tidak boleh mengatakan bid'ah. Dan yang kelima, apa sikap Anda apabila ada orang Islam yang suka mengkafirkan, membid'ahkan atau mengharamkan tradisi yang ada di masyarakat? Tergesa-gesa dalam mengkafirkan mengakibatkan berbagai dampak negatif yang sangat berbahaya, seperti penghalalan darah dan harta, menghalangi warisan, mengharuskan perceraian, dan lain sebagainya. Maka bagaimana mungkin dibenarkan untuk orang muslim mengkafirkan saudaranya hanya dengan bukti samar-samar atau prasangka belaka, apabila pengkafiran ini ditujukan kepada penguasa atau pemimpin kaum muslimin?
maka akibatnya akan lebih berbahaya lagi, karena akan mengakibatkan pemberontakan, pertumpahan darah, kekacauan, dan kerusakan di mana-mana. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras pemberontakan atau terhadap penguasa muslimin. Beliau bersabda, "Illa an tarau kufaran bawahan indakum minallahi burhan." Kecuali jika kalian melihat mereka dalam kekafiran yang nyata dan kalian memiliki keterangan dari Allah Ta'ala, tergesa-gesa dalam mengkafirkan, sangat berbahaya sekali, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yal bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, atau mengharapkan mempersekutukan dengan suatu yang dia tidak menurunkan hujjah itu. Al-A'raf ayat 7. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam berucap, karena sejatinya kafir atau tidaknya seseorang itu ketentuan Allah dan Rasul. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.